Halo Sobat Petualang. Nah, sekarang saya lagi berada di Museum Musik Indonesia. Nah, ini letaknya ada di Kota Malang. Nah, saya tadi sempat nyari di daerah sekitar sini, kayak nggak ketemu ya. Soalnya tempatnya kalau sepintas kita lewat di depan jalan ini kayak nggak kelihatan. Ternyata tempatnya di sini. Jadi ini lebih dikenal dengan nama Gedung Kesenian Gajayana kayak gitu. Nah, di sini ada namanya Museum Musik Indonesia yang berada di lantai 2. Nah, kita mau lihat apa kira-kira isi dari Museum Musik Indonesia yang berada di lantai 2 Gedung Kesenian Gajayana di Kota Malang ini. Oke, simak ulasannya. Cek di Sal. Museum Musik Indonesia merupakan salah satu museum seni musik Indonesia yang berada di Kota Malang, Jawa Timur. Museum ini berada di Gedung Kesenian Gajayana yang berlokasi di Jalan Nusa Kambangan nomor 19, Kota Malang. Di dalam gedung ini terdapat panggung dan kursi penonton yang cukup banyak. Namun, saya melihat bangunan ini sudah mulai tua dan banyak sisi yang rusak dan perlu direnovasi. Karena gedung ini juga semakin jarang dipakai, maka terkadang gedung ini juga digunakan untuk berbagai acara lainnya seperti pernikahan, pameran, dan lain-lain. Nah, di lantai 2 gedung inilah markas dari Museum Musik Indonesia berada. Di dalam Museum Musik Indonesia ini, kita bisa menemukan banyak sekali koleksi lagu dari masa ke masa, yang berasal dari koleksi pribadi atau juga dari sumbangan komunitas. Komunitas ini sebenarnya sudah ada sejak lama yang dahulu lebih dikenal dengan kelompok pencinta kayu tangan yang eksis semenjak tahun 1970-an. Dari komunitas ini berisi para pencinta musik yang menghibahkan diri, energi, waktu, dan hartanya untuk merawat warisan musik yang telah ada. Daerah Kayu Tangan sendiri diketahui sebagai daerah tempat berkumpulnya para pencinta musik seni di Malang tempo dulu. Seiring waktu berjalan, komunitas pencinta kayu tangan menjelma menjadi Galeri Malang Bernyanyi pada tahun 2009 dan kemudian bertransformasi lagi menjadi Museum Musik Indonesia pada tahun 2015. Setelah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, Museum Musik Indonesia pun resmi berdiri. Nah, sejak saat itu pemerintah Kota Malang memberikan dukungan dengan mengizinkan pengelola museum untuk menggunakan Gedung Kesenian Gajayana sebagai tempat berdirinya Museum Musik Indonesia. Di dalam Museum Musik Indonesia, kamu bisa menemukan banyak sekali koleksi musik dari berbagai genre. Salah satunya yaitu lagu-lagu daerah yang harus kita lestarikan. Namun, tidak hanya itu. Di sini kamu juga bisa melihat berbagai alat musik yang telah disumbangkan dari berbagai pihak pada komunitas ini. Nah, untuk memahami museum ini lebih jauh, saya akan coba ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ketua Museum Musik Indonesia yang kebetulan lagi berada di tempat. Saya Joshua, jadi saya biasanya memang jalan-jalan bikin ulasan tempat-tempat kayak gitu. Nah, kebetulan hari ini main kesini, jadi mau tanya-tanya aja dengan Bapak Hengki Herwanto. Jadi ini kan dulunya komunitas Pak, atau? Iya, kumpulan dengan beberapa teman. Terus mulainya tahun berapa Pak? 2009. Sampai sekarang terkumpul banyak kayak gini. Iya, betul. Koleksi sendiri atau sumbangan atau? Sebagian besar sumbangan, tapi awalnya dari koleksi teman-teman yang komunitas tadi. Kayak gitu. Terus di gedung ini sendiri sewa atau dibantu pemerintah? Dibantu pemerintah, jadi kita istilahnya pinjem pakai dari pemerintah Kota Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oh, gitu. Terus untuk kedepannya apa? Ini untuk umum ya Pak ini Pak? Untuk umum ya. Untuk umum banyak yang masuk. Jadi kalau untuk umum apa
nggak ada planning ke depannya, misalnya dari segi tempat diperbesar atau gimana gitu? Ya, kami yang realistis saja ya, sesuai kemampuan kita. Ya, harapan saya kalaupun diperluas ya di tempat gedung ini aja kita akan coba usulkan. Mungkin bertahap ya, kita perluas lantai 2 dulu. Kemudian kalau memungkinkan kita perluas lagi sampai seluruh gedung gitu. Oh gitu. Terus kalau misalnya selama ini berjalan, dana dari komunitas atau bantuan pemerintah, Pak? Sebagian besar justru dari komunitas, dari para donatur. Dari komunitas. Dari pemerintah ya sebatas meminjamkan gedung dan biaya operasional gedung ini seperti listrik, air itu dibantu pemerintah. Oh gitu. Ya. Kalau misalnya berarti selama ini kalau boleh tahu, kalau kan biaya gedung dan operasional beberapa sudah dibantu pemerintah. Yeah. Kira-kira kesulitan apa lagi kira-kira yang sekarang dihadapi, Pak? Ya, menjamin tersedianya biaya operasi rutin bulanan. Jadi konsentrasi kami masih belum bisa fokus sepenuhnya ke pengembangan museum, masih memikirkan gimana bulan depan bisa beroperasi dengan lancar. Jadi kita ya berbagai usaha kita lakukan, jual merchandise, kemudian menjual buku, kaos ya merchandise. Kemudian juga kita ada kotak sumbangan pengunjung museum, namun semuanya itu ya masih belum memadai juga, sehingga kita ya mengajukan permohonan bantuan ke beberapa donatur yang kita pikir punya perhatian ke pelestarian musik Indonesia. Namun juga tidak selalu berhasil, kadang berhasil, kadang enggak, sehingga ini membuat konsentrasi pengembangan museum ini agak terhambat oleh kebutuhan-kebutuhan rutin keuangan gitu. Ya. Lalu untuk koleksi sendiri ini hanya Indonesia saja apa dari luar negeri juga, Pak? Iya, awalnya memang kita fokus ke Indonesia ya, tapi ternyata para penyumbang banyak yang juga menyumbang koleksi musik dari mancanegara, sehingga kita bersikap bahwa yang utama memang Indonesia, yang luar negeri sebagai pelengkap. Pelengkap pun kami juga untuk bisa melengkapi seluruh negara yang ada di dunia. Jadi kalau di dunia itu ada 200 negara, mungkin kita sudah ada 125 negara yang punya koleksi di sini. Gitu. Oke, terakhir Pak, harapannya Bapak sendiri untuk museum ini ke depannya gimana? Ya, kita berharap ini menjadi pusat dokumentasi musik Indonesia, atau kerennya ya Indonesian Center of Music Heritage, Center of Indonesian Music Heritage. Jadi lagu-lagu daerah, lagu rakyat, lagu tradisi, lagu etnik dari seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, itu bisa kita dokumentasikan di sini, sehingga ini bisa menjadi etalase kekayaan seni budaya musik yang dimiliki bangsa Indonesia, dan itu sangat bermanfaat untuk kita wariskan ke anak cucu, kita pelihara, kita lestarikan, kita konservasi, kita jaga supaya warisan budaya bangsa Indonesia ini tidak punah. Baik, itu aja. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Ayo. Terima kasih banyak. Nah, itu dia teman-teman hasil perbincangan saya tadi dengan Bapak Hengki Herwanto selaku Ketua Museum Musik Indonesia. Semoga dengan adanya ulasan ini, kita akan menjadi lebih menyadari betapa pentingnya menjaga warisan musik di Indonesia ini. Sehingga saya berharap nantinya akan muncul donatur-donatur baik dari pemerintah ataupun dari organisasi swasta yang mampu mendukung museum ini supaya menjadi lebih baik lagi ke
sekian dulu ulasan saya dari tempat Museum Musik Indonesia ini. Jadi kalau kalian main-main ke Kota Malang, jangan lupa mampir ke Museum Musik Indonesia. Jadi sekalian kita juga bisa berkontribusi untuk museum-museum seperti ini ya. Jadi supaya kita tidak melupakan berbagai musik-musik daerah dan musik-musik yang telah lama ada di Indonesia. Kita dukung terus museum-museum seperti ini, mari kita populerkan. Jangan sampai generasi muda kita berikutnya lupa akan musik-musik daerah, khususnya musik-musik Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi di Travel Diary berikutnya. See you!